Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu pendidik dan tenaga kependidikan SMK Negeri 4 MPK. Yang saya hormati staf tata usaha dan ada satu orang guru tamu kita dari SMA 1 MPK yang saya hormati pula. Kali ini izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan kegiatan kita pada hari ini. Bapak Ibu, kegiatan kita pada hari ini terkait dengan kegiatan saya juga selaku kepala sekolah sekaligus sebagai fasilitator yang merangkap CGP rekognisi pada program pendidikan guru penggerak angkatan ke-9. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, saya akan berbagi praktik baik kepada Bapak Ibu sekalian, yakni tentang aksi nyata modul 3.3 tentang pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Dalam hal ini, kita ingin menumbuh kembangkan dan mendorong tumbuhnya student engage pada murid-murid kita. Apa yang dimaksud dengan student engage, Bapak Ibu? Adalah bagaimana kita sebagai guru, bagaimana kita sebagai pemimpin pembelajaran, sebagai ujung tombak perubahan, mampu menumbuh kembangkan kepemimpinan. Jadi saya ulangi bahwa tugas kita sebagai guru yang merupakan ujung tombak perubahan adalah bagaimana kita menumbuhkan potensi murid melalui kepemimpinan murid yang meliputi voice, yaitu suara. Yang kedua adalah choice atau pilihan, dan yang ketiga adalah ownership. Apa itu ownership? Ownership artinya, iya betul sekali Bu Arsia, kepemilikan murid. Yang mana dimaksud dengan ketiga ini nanti kita akan bahas pada penjelasan selanjutnya setelah yang satu ini. Nah, kalau kita melihat kondisi yang ada di lingkungan sekolah kita, kita melihat anak-anak kita itu voice, choice, dan ownership-nya masih di bawah standar. Melihat Bapak Ibu, kenapa saya katakan masih di bawah standar? Salah satunya adalah anak-anak kita belum mampu tampil di depan orang banyak. Itu contoh nyata bahwa anak-anak kita belum memiliki kemampuan voice, tidak mampu bersuara di depan orang banyak. Buktinya saja kemarin waktu tampil lomba musikalisasi puisi, di sini bagus, setelah sampai di panggung sana tidak ada suaranya yang keluar. Iya, Bapak Ibu tidak menyaksikan itu, saya menyaksikan itu. Tidak keluar suaranya Bapak dan Ibu. Mengapa? Karena kurangnya percaya diri. Nah, inilah tugas kita Bapak Ibu, bagaimana cara kita supaya percaya diri anak-anak kita itu bisa ada. Nah, inilah nanti kita akan merancang sebuah program, kira-kira program apa yang bisa kita buat sehingga bisa memunculkan kemampuan anak-anak kita untuk bersuara. Voice-nya ada, suaranya ada, kemampuannya untuk menyampaikan saran, ide-idenya
ada, dalam artian bahwa anak-anak kita itu berani berbicara di depan orang banyak. Itu salah satu tujuan. Yang kedua adalah choice, pilihan. Bagaimana cara kita Bapak Ibu memilih sesuai dengan hatinya, tanpa ada paksaan, tanpa ada tekanan dari pihak manapun, termasuk kita sendiri. Mengapa demikian Bapak dan Ibu? Karena kenyataan yang terjadi tidak bisa kita pungkiri bahwa anak-anak kita itu senantiasa menurut pada apa yang kita katakan. Bukan hanya karena dia patuh, tapi terbiasa pilihannya ditentukan oleh guru. Marilah kita Bapak Ibu, bagaimana cara kita menumbuh kembangkan dan mendorong agar anak-anak didik kita mampu mengatakan bahwa inilah pilihan saya, tanpa harus mengikuti perintah dari orang dewasa atau siapapun yang tidak sesuai dengan kata hatinya. Jadi kalau memang dia tidak setuju, dia berani mengatakan bahwa saya tidak setuju dengan itu. Keberanian. Kemudian yang ketiga, ownership atau kepemilikan murid. Kalau kita kondisi yang ada di lingkungan sekolah kita, pada umumnya siswa-siswa kita itu belum merasa memiliki. Seandainya mereka sudah punya rasa memiliki ini sekolah Bapak dan Ibu, tidak perlu lagi pauseri kita berteriak-teriak, anak-anak bersihkan, angkat sana sampah, angkat sini ini. Tidak lagi seperti itu. Mengapa? Karena mereka merasa memiliki bahwa ini adalah milik saya. Saya harus bersihkan tanpa harus diteriaki, tanpa harus dipanggil-panggil. Nah, itu tadi Bapak dan Ibu, 3 hal yang ingin kita tumbuhkan di anak-anak kita. Nah, melalui kesempatan ini Bapak dan Ibu sekalian, marilah kita sama merembukan, marilah kita sama mendiskusikan kira-kira apa program yang bisa kita lakukan agar ketiga hal tersebut bisa dimiliki oleh anak-anak kita. Baik, untuk kesempatan ini mungkin nanti sifatnya adalah diskusi. Ya, jadi saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu, silakan diskusi kecil-kecilan dulu. Kalau misalnya sudah ada yang disepakati, marilah kita angkat itu sebagai sebuah program yang bukan hanya program kita di dalam ruangan ini, tapi bisa menjadi program di sekolah kita nantinya. Baik, kepada Bapak Ibu sekalian, saya persilahkan untuk melakukan diskusi kecil-kecil selama 15 menit. Saya persilahkan kepada Ibu Nur Rahma SPD, ST. Ya, ST-nya di belakang, bukan di depan nih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memunculkan salah satu karakter sebenarnya, karakter siswa. Karakter siswa ini sudah mencakup ini, siswa bisa bicara, siswa punya pilihan, dan siswa punya bahwa oh ini saya punya, inilah sekolahku, begitu. Jadi mungkin bagus kita aktifkan salah satu ekskul wajib. Itu sebenarnya ekskul wajib pramuka itu wajib untuk kelas 1, 2, dan 3. Di sini kan kita berkumpul, misalnya kelas 1 untuk hari Sabtu lah, misalnya hari ke kelas 1. Kita bekali memang anak-anak untuk bisa berbicara di depan sesama temannya. Jadi mulai dari yang kecil dulu. Apakah dia membuat pidato, membuat drama-drama yang drama singkat dan lain sebagainya. Ceramah agama, oke, bisa. Ataupun yang religi seperti tadi agama, mengaji dan lain sebagainya.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih kepada Ibu Nur Rahma yang sudah menyampaikan pendapatnya kepada kita semua, dan itu adalah salah satu pendapat yang sangat bagus. Mungkin kalau kita sepakati yang bisa dijadikan sebagai sebuah program yang bisa kita canangkan untuk kedepannya di sekolah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Anak-anak di setiap selesai sholat kami ingin melatih mereka kultum. Tentunya bukan hanya kultum langsung naik, tapi ada protokolnya, kemudian ada mengajinya. Mungkin 1 menit mengaji, 2 menit, sekira sudah ini. Dan program itu digilir untuk setiap kelas, setiap hari, dan tidak boleh 2 kali. Jadi kalau sudah keliling, sudah dapat, ya nanti dapat dari kelas yang baru, dapat dari kelasnya, tidak boleh 2 kali. Jadi 1 kali, ya lain lagi protokol, lain lagi mengaji, lain lagi yang kultum, supaya semua anak-anak dapat. Ya, dan saya sendiri merasakan kalau anak-anak itu, kalau saya dulu waktu kuliah ditunjuk langsung, ada itu langsung muncul itu, saya mau ini karena ditunjuk. Kalau dikasih pilihan biasa. Makanya mudah-mudahan ke depan musalah sudah bagus, sudah ada soundnya. Ini yang program pertama yang kami ingin hidupkan musalah dengan kultum setiap selesai sholat zuhur. Sekira itu saja. Mungkin sudah. Sekira demikian, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Pak Ustaz, luar biasa apa yang disampaikan tadi, dan sebentar akan kita diskusikan secara bersama-sama apakah ini yang akan kita angkat atau yang mana dari pendapat Bapak Ibu. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain masih ada yang ingin menyampaikan pendapatnya terkait rancangan program yang nantinya akan berdampak positif pada murid, yang bisa menumbuh kembangkan adanya voice, choice, dan ownership. Baik, yang pertama dari Ibu Nur Rahma yang mengatakan bahwa salah satu yang bisa kita jadikan sebagai program yang berdampak positif pada siswa tadi itu adalah kegiatan ekstrakurikuler. Nah, ini kegiatan ekstrakurikuler sudah memang merupakan program wajib yang ada di sekolah kita. Jadi tanpa kita buat program, ini sudah memang program. Ya, jadi bagus apa yang disampaikan Ibu Rahma. Jadi untuk ekstrakurikuler Bu Rahma dalam hal ini adalah pramuka, tinggal penguatan saja. Silahkan Bapak Ibu yang ditugaskan sebagai pembina ekstrakurikuler, bagaimana kita di sana untuk mendorong tumbuh kembangnya anak, mempunyai mampu berkomunikasi, mampu memberikan pilihannya dan merasa memiliki. Jadi tinggal penguatan ini Bu Rahma. Ada dari Pak Musri? Cuma saya bertanya, Bu. Iya. Karena baru saya mengerti kalau program ini harus mencakup 3 komponen tadi yang disampaikan. Nah, yang disampaikan Pak Kamal tadi baru kepemilikan. Iya, sepertinya yang lebih cenderung ke kepemilikan yang disampaikan. Kalau Pak Hadis voice-nya, suaranya belum ada choice-nya, pilihan. Nah, ini yang choice ini saya belum paham itu pilihan yang mana dimaksud ini. Baik. Terima kasih Pak Musri atas tanggapannya. Saya jelaskan dulu terkait dengan program yang diusulkan oleh Pak Ustaz. Jadi bahwa untuk guru pendidikan agama, dia akan melaksanakan sebuah program. Tadi Pak Ustaz yang disebut kultum, ya. Ada program kultum yang dilaksanakan setelah sholat berjamaah. Di sini kalau kita lihat sudah pasti ada suaranya, sudah ada voice, yang mana siswa itu sudah mampu menyampaikan idenya, menyampaikan gagasannya di depan orang banyak.
Jadi dia mampu bersuara. Voice-nya ada. Kemudian yang kedua, di mana choice-nya? Pilihan artinya ada hal yang mereka pilih. Ya, ada hal yang mereka pilih. Bahwa saya memilih nomor 1, saya mau nomor 2, saya mau di nomor 3. Nah, itu yang disebut dengan siswa itu diberikan kebebasan untuk memilih sesuai dengan kata hatinya. Jadi saya sangat setuju apa yang disampaikan Pak Ustaz, bahwa di sini bisa memunculkan choice dari siswa kita. Di mana munculnya choice? Ketika siswa kita itu harus memilih tema ataukah judul dari kultum yang akan disampaikannya nanti. Dia merasa memiliki bahwa program ini dari kita dan untuk kita, sehingga kita harus bertanggung jawab dengan adanya program, atau kita harus bertanggung jawab atas keberhasilan program. Berhasil tidaknya program ini adalah milik kita. Ya, silakan Bu. Untuk saya, jadi barangkali pengalaman pembelajaran, model pembelajaran waktu sekolah dulu, waktu SMA. Jadi bagaimana anak-anak kita bisa menerapkan pendapatnya itu dengan mungkin model pembelajaran diskusi barangkali. Cara belajar siswa. Ya, karena anak kita memang selama ini memang kurang sekali bagi caranya mengungkapkan pendapatnya apabila ditanya. Jadi walaupun barangkali mereka bisa, tapi tidak bisa mengungkapkan dengan kata-kata. Ya, jadi menerapkan metode pembelajaran cooperative learning dalam meningkatkan kemampuan anak untuk menyampaikan pendapatnya pada saat melakukan sebuah diskusi. Untuk saat ini kita menyepakati dulu program yang ditawarkan oleh Pak Kamal, yaitu lomba kebersihan antar kelas. Nah, di sini Bapak Ibu yang terlibat nanti itu Pak Kamal, jangan kita yang banyak mengambil bagian dari situ. Silakan anak wanita, karena ini adalah lomba antar kelas, silakan kasih anak wanita yang mengelola program itu. Silakan mereka berdiskusi supaya semua bisa bersuara. Silakan mereka memilih program apa, sehingga dia merasa memiliki bahwa kelas ini adalah kita. Begitu pun untuk kelas-kelas yang lain. Oke? Jadi saya tulis di sini. Di sini saya akan memberikan sebuah tahapan-tahapan. Ketika kita merancang sebuah rencana, apapun yang kita rencanakan, apakah itu untuk kebutuhan kita, untuk kepentingan kita, ataupun apapun bentuknya rencana kita, ini ada tahapan-tahapan yang sangat bagus kita lakukan untuk mencapai tujuan itu, yang diistilahkan ada namanya bagja. Ya. Bagja ini bukan kue, bukan gula-gula. Bagja ini adalah sebuah akronim atau singkatan, di mana B itu adalah buat rencana. Karena ada yang tadi judul tak, saya mau mengadakan lomba kebersihan antar kelas. Buat rencana. Rencana ini membuat waktu. Kapan mau dilaksanakan? Seperti tadi mungkin 2 kali 1 pekan dalam 1 semester. Ya, setiap 3 bulan dilaksanakan. Nah, itu dibuatkan nanti schedule-nya. Aman. Buat rencana. Tahapan A itu adalah ambil pelajaran. Silakan meng-ATM, ambil, tiru, dan modifikasi. Silakan ambil pelajaran sekolah mana Pak Kamal yang sudah pernah melaksanakan program seperti ini. Silakan belajar dari sana. Mungkin di Madaniyah ini sudah berjalan, ya boleh dibawa ke sini Pak Kamal kalau itu memang baik. Ya, jadi harapan saya
Bapak Ibu semua, marilah kita saling bekerja sama, berkolaborasi, mendukung apa yang bisa kita kerjakan. Dan alhamdulillah kalau saya melihat selama ini kerjasama yang sangat baik di SMK Negeri 4 Negrekan. Terutama alhamdulillah saya melihat kelebihan kita di sini tidak ada terkotak-kotakan di antara kita. Itu yang susah dimiliki oleh sebuah komunitas. Tahapan ketiga adalah G. Kira-kira apa ini G? Gali mimpi. Ya, tentu Bapak Ibu, kalau kita merancang sebuah program, kita memiliki mimpi-mimpi. Ada harapan-harapan yang ingin kita tuju. Ya, seperti tadi. Ya, saya mau naik haji tahun 2027. Buat rencana, ambil pelajaran siapa yang sudah pernah naik haji. Ya, berapa? Tanya ke mereka, dekati. Naik haji, berapa setoran pertamanya? Berapa tahun di mengantri? Itu semua yang perlu dikaji dalam ambil pelajaran itu tadi. Nah, ini adalah gali mimpi. Apa yang akan saya rasakan nantinya ketika saya juga mampu atau diberikan rezeki untuk naik ke tanah suci melaksanakan ibadah haji. Bagaimana perasaan saya? Ini adalah mimpi-mimpi saya. Yang ke-5 adalah A. Apa itu A? P2 mite A. Atur atur strategi. Nah, strategi apa yang akan kita lakukan untuk mencapai mimpi-mimpi itu? Apa pada murid saya simpulkan? Yang pertama adalah melalui tahapan yang disebut dengan BACA, yang merupakan sebuah akronim atau singkatan dari buat rencana, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur strategi. Nah, langkah-langkah inilah nantinya Bapak Ibu yang akan kita lakukan untuk mewujudkan sebuah program yang bisa berdampak pada murid yang memiliki student engage, yaitu ada voice, choice, dan ownership. Ya, saya kira Bapak dan Ibu, itulah materi khusus untuk program kita pada kali ini. Dan selanjutnya sebelum saya menutup, saya ingin memberikan kesempatan kepada salah seorang dari Bapak Ibu untuk menyampaikan refleksi terkait dengan kegiatan kita pada sore hari ini. Saya persilahkan, mungkin Ibu Wakasek Kurikulum bisa memberikan refleksi terkait dengan kegiatan kita pada sore hari ini. Saya persilahkan. Oke, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Jadi untuk refleksi kegiatan pada hari ini, sebelum saya mengikuti kegiatan ini, pada awalnya saya belum mengerti sama sekali tentang bagian-bagian yang harus ada dalam suatu program, yaitu voice, choice, dan ownership. Dan pada hari ini, alhamdulillah, dalam kegiatan ini saya bisa mendapatkan ketiga hal tersebut. Pada awalnya, saya kira kalau misalkan membuat satu program, buat saja, langsung action. Ternyata pada awalnya harus ada perencanaan yang memuat 3 item tersebut. Kemudian yang kedua, yang tadi, yang tahapan-tahapan dalam persiapan satu program, yang dalam hal ini dikenal dengan tahapan BACJA, yang terdiri dari buat rencana, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan bagian yang terakhir adalah atur strategi. Jadi pada dasarnya saya sangat bersyukur bisa mengikuti kegiatan ini karena ada beberapa hal yang bisa saya ambil dari kegiatan ini. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, luar biasa apa yang disampaikan oleh Bu Hanar yang telah memberikan refleksinya
Nah, kalau saya mendengarkan apa yang disampaikan tadi, saya bisa mengatakan bahwa Ibu Hanar menggunakan refleksi 4P. Apa itu 4P? Dimulai dari peristiwa bahwa pada hari ini kita melaksanakan sebuah proses aksi nyata tentang program yang berdampak pada murid. Kemudian kedua ada perasaan, tentunya Ibu Hanar memiliki perasaan yang sangat senang karena saya bisa berbagi dengan Bapak Ibu sekalian, dan ini mungkin sedikit menambah ilmu yang hanya faktor persoalan waktu saja. Kebetulan saya yang mendengarkan pertama, kemudian mungkin membagikan ke Bapak Ibu semuanya, dan itu memang merupakan salah satu tugas saya sebagai salah seorang yang terlibat aktif dan mengambil bagian dalam program pendidikan guru penggerak. Kewajiban kami itu adalah belajar dan berbagi. Tidak hanya belajar saja untuk diri sendiri, tapi itu wajib kami bagikan kepada rekan-rekan yang belum sempat bergabung ke sana. Kemudian ada pelajaran yang diambil bahwasanya di sebelumnya bahwa Ibu Hanar mengira ketika kita membuat program dibuat begitu saja tanpa memperhatikan 3 hal itu. Ternyata dalam membuat program tidak serta-merta dibuat begitu saja. Kemudian untuk mencapai program itu tentu ada langkah-langkah taktis yang diberikan oleh program guru penggerak itu yang disebut dengan Bagja tadi. Ya, seperti itu. Dan yang keempat adalah P, yang keempat itu adalah penerapannya. Kita tunggu aksi nyata Bapak dan Ibu sekalian, dan ini nanti akan kita angkat menjadi program sekolah kita. Baik, terima kasih untuk Bapak Ibu sekalian, terima kasih segala perhatiannya. Terima kasih untuk Pak Kamal, yang mana untuk hari ini program yang ditawarkan oleh Pak Kamal menjadi program sekolah kita. Sekali lagi tepuk tangan untuk kita semua. Jadi Bapak dan Ibu, melalui kesempatan ini bukan berarti saya menggurui Bapak dan Ibu. Tidak ada sama sekali seperti itu, karena Bapak Ibu lah yang guru. Justru saya harus belajar dengan Bapak Ibu semua. Jadi tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang. Keberadaan kita semua di sini adalah sama. Kita semua adalah mitra, ya, mitra kerja. Kebetulan saja hanya saya diberikan tugas tambahan yang sedikit berbeda dari tugas yang Bapak Ibu kerjakan. Baik. Dengan berakhirnya tayangan ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian materi kita pada program yang berdampak pada murid. Terima kasih sekali lagi atas kesempatannya Bapak Ibu meluangkan waktunya untuk hadir bersama-sama kita. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Bismillahirrahmanirrahim. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jangan dulu matikan.